Jadi pada sifat koligatif ini kita belajar tentang sifat-sifat daripada larutan. Salah satu sifat daripada larutan. Sifat koligatif daripada larutan itu adalah sifat yang tidak tergantung daripada jenis zat terlarut, tetapi tergantung daripada banyaknya partikel zat terlarut. Kadang-kadang orang berbicara kuantitas daripada zat terlarut. Jadi sifat-sifat tersebut tidak tergantung daripada jenis larutan sama sekali. Keempat sifatnya adalah yang pertama, penurunan tekanan uap. Di sini terkait dengan bentuk gas, peningkatan titik didih atau penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Kalau tekanan osmotik ini berarti tekanan dalam bentuk cair. Sifat koligatif larutan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat elektrolit dan non-elektrolit. Nanti kita akan jelaskan pada saat masuk ke dalam. Hal ini disebabkan karena adanya zat terlarut di dalam larutan elektrolit yang pertama jumlahnya karena terurai menjadi ion-ion, sementara kalau non-elektrolit nggak bisa berubah menjadi ion-ion. Sedangkan zat terlarut pada larutan non-elektrolit jumlahnya tetap karena tidak terurai menjadi ion-ion. Jadi penjelasan yang tadi yang barusan saya kasih tahu. Sesuai dengan hal tersebut, maka sifat koligatif larutan non-elektrolit lebih rendah daripada sifat larutan elektrolit. Bagian yang pertama adalah tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan. Jika zat terlarut bersifat non-volatil. Volatil itu berarti maksudnya dia gampang menguap. Umumnya kalau yang dia volatil itu basicnya dari karbon sama hidrogen. Tekanan uap dari larutan akan selalu lebih rendah daripada tekanan uap larut murni yang volatil. Jadi kalau misalkan kita mau membayangkan gini caranya, kan kita membayangkan antara larut murni dengan larutan. Jadi kalau misalkan kita punya satu tempat, katakanlah bayangkan seperti akuarium gitu, akuarium kecil, di mana di sini kita isi dengan air, katakanlah sebanyak 2 liter, maka kalau diperhatikan di bagian dinding atas daripada tempat itu, anggap aja tempat itu adalah warnanya transparan dari bahan kaca atau mungkin dari bahan yang lainnya, pokoknya dia transparan, maka kita akan menjumpai titik-titik air di sini. Padahal suhunya kan nggak 100 derajat Celcius. Nah, di sini adalah air yang muncul dari penguapan air. Jadi ada H2O. H2O dalam bentuk liquid berubah menjadi H2O dalam bentuk gas. Dan di sini akan berlangsung sebaliknya. Maksudnya H2O dalam bentuk gas ini berubah kembali menjadi air kalau misalkan jumlahnya dia sudah terlalu banyak. Jadi kalau misalkan katakanlah banyaknya H2O liquid yang berubah menjadi H2O gas dalam suatu waktu tertentu yang kita tetapkan, misalkan dalam 1 menit, katakanlah ada sebanyak 100 titik air, sementara pada saat yang sama, H2O gas yang berubah menjadi air kembali itu adalah 100 juga, maka itu dinamakan sebagai kesetimbangan dinamis. Pada saat sudah terjadi kesetimbangan dinamis, dan katakanlah kita letakkan alat ukur di sini, alat ukur tekanan, maka tekanan yang diukur oleh dia itu namanya adalah P0 yang diukur di sini. Jadi P0 ini namanya adalah tekanan uap jenuh. Dalam hal ini adalah pelarut. Kalau misalkan dia dari bahan air, ya berarti pelarutnya adalah air. Jadi tekanan uap jenuh untuk air, untuk suhu tertentu. Karena kalau suhunya berbeda, maka dia nilai P0-nya juga berbeda. P0 itu bisa ditulis nolnya di situ atau nolnya di atas, ya terserah mau ditulis di mana. Nah, sedangkan kalau misalkan katakanlah kita lakukan percobaan yang berbeda, di sini kita tambahkan gula, 2 liter air ditambah sama gula, katakanlah 10 gram, maka sebenarnya antara air sama gula itu terjadi ikatan. Ini air dan gula, sehingga ikatan tersebut itu akan menghalangi daripada penguapan air untuk berubah menjadi gas. Jadi jumlah partikel-partikel gasnya itu cuma sedikit dan akan mengefek ke tekanan. Kalau di sini dikasih alat ukur tekanan dan kita ukur dia sebagai P, maka nilai P itu pasti lebih kecil daripada pada P0 karena jumlah gas yang ada di sini itu nggak sebanyak daripada semula. Nah, itu alasannya. Jadi adanya ikatan antara air dan gula menghalangi uap yang terbentuk, uap daripada larutan yang terbentuk. Jadi di sini kalau misalkan kita tulis P itu lebih kecil daripada P0 dan kita kalau mau menghitung P itu kita bisa menggunakan satuan daripada konsentrasi. Jadi kalau misalkan kita mau belajar yang ini, sebaiknya belajar lebih dahulu tentang konsentrasi ya kalau misalkan lupa.
Karena konsentrasi kan ada beberapa, ada kadar dalam satuan persen, dalam satuan per mil, atau dalam satuan part per million, atau dalam satuan part per billion, atau mungkin satuan yang lain seperti molalitas, molaritas, fraksi mol, normalitas. Nah, itu nyambung semua dengan sifat kualitatif ini. Jadi kalau misalkan kita tulis P0 dikali sama fraksi mol pelarut. Dan di sini kalau misalkan kita mau tulisin fraksi mol pelarutnya, berarti adalah mol daripada pelarut dibagi sama mol daripada pelarut ditambah dengan mol terlarut. Ini saya sekalian ya, mol terlarut dikali sama I. I itu adalah, namanya adalah faktor Van Hoff. I ini adalah faktor Van Hoff. Nah, di mana di sini kalau misalkan kita cari faktor Van Hoff itu bisa dicari dari 1 plus N-1 dikali dengan alfa. Di mana di sini alfa itu adalah namanya adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu menentukan seberapa besar suatu senyawa kimia itu terion. Jadi derajat ionisasi itu nilainya terentang antara 0 sampai 100%, di mana kalau misalkan kita mempunyai asam kuat atau basa kuat atau garam yang berasal dari asam kuat atau basa kuat, maka derajat ionisasinya adalah 100%. Artinya dia terion sempurna. Misalnya kita punya HCl sebanyak 1 mol. Pada saat dia terionisasi menjadi ion H plus sama Cl-, pada saat kita tulisin mula-mula reaksi sisa, maka 1 mol ini akan terion seluruhnya. Jadi dia nggak ada sisa sama sekali. Membentuk ion H plus sebanyak 1 mol, ion klorin sebanyak 1 mol, maka dia akan muncul gabungan daripada ion itu berdua, totalnya adalah 2 mol. Itu maksudnya derajat ionisasi 100%. Jadi kalau misalkan elektrolit lemah ya berarti nilai alfanya itu antara 0 sampai 1. 0, alfa, 100% atau 1, sama aja. Kalau dia non-elektrolit, elektrolit lemah dan elektrolit kuat itu pasti asam, basa, atau garam. Jadi lihat lagi catatan tentang asam, basa, dan garam ya. Sementara non-elektrolit ya berarti selain itu. Contohnya seperti urea, glukosa, sakarosa, dan seterusnya. N itu diperoleh dari jumlah ion. Jumlah ion itu contohnya seperti ini. Misalkan kita punya HCl. HCl itu kan kalau kita ionisasi kan 1 H plus dan 1 Cl-. Berarti jumlah ionnya itu adalah 2. Jadi N-nya itu adalah 1 ditambah sama 1 sama dengan 2. Bagaimana kalau kita punya misalnya asam sulfat? Kalau kita ionisasi 2H plus dan SO4 2-, maka N-nya itu adalah 2 tambah 1. Hasilnya 3. Ini dinamakan sebagai elektrolit biner. Yang ini dinamakan sebagai elektrolit terner. Kalau kita punya N sama dengan 4, ini namanya elektrolit kuarterner. Dan seterusnya. Nah, itu I. Untuk yang larutan non-elektrolit, kalau kita bicara tentang I, karena nilai alfa itu sama dengan 0, berarti pada saat dia itu non-elektrolit, nilai I itu sama dengan 1. Kalau untuk yang elektrolit, yang non-elektrolit itu berarti dia sesuai dengan hukum Raoult, non-elektrolit nilai I-nya pasti lebih besar daripada 1. Kembali lagi ke tekanan. Ini kalau untuk ngitung P, tekanan uap jenuh larutan. Nah, sementara di sini antara P sama P0 itu kan ada selisih. Selisihnya adalah delta P. Jadi kalau kita menghitung delta P itu adalah P0 dikurangi P, atau kita bisa cari dari P0 dikali fraksi mol terlarut, atau kita bisa jabarin. Mol daripada zat terlarut dikali I dibagi sama mol zat terlarut dikali I ditambah sama mol pelarut. Kemudian yang berikutnya adalah tentang penurunan contoh daripada penurunan tekanan uap jenuh larutan. Jadi misalkan di sini diketahui ada suatu larutan non-elektrolit terbuat dari 27 gram zat non-elektrolit dalam. Berarti maksudnya 180 gram ini itu adalah pelarut. Ini pelarutnya. Tahu dari mana? Dilihat dari kata-katanya. Karena zat terlarut ini terlarut di dalam daripada pelarutnya. Bila tekanan uap jenuh air pada suhu yang sama adalah sekian, berarti di sini kita bisa lihat, kita bisa membandingkan angkanya sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat di sini itu ini
sama ini, berarti kan 30 itu kan lebih kecil. Atau kita bisa lihat apakah dia itu pelarut tekanan daripada uap jenuh larutan atau tekanan uap jenuh daripada pelarut. Tekanan uap jenuh daripada larutan itu adalah 30 mm Hg, yang penting satuannya sama. Terus kemudian P0-nya itu nilainya adalah 30,45 mm Hg. Tujuannya mau nyari tahu MR daripada zat non-elektrolit, jadi kita bisa masukin untuk rumus yang P. P berarti adalah P0 dikali sama mol daripada pelarut dibagi mol pelarut ditambah sama mol terlarut. I-nya nilainya 1, P-nya tahu 30, P0-nya tahu 30,45. Ini membutuhkan kalkulator ya karena angkanya jelek. 180 dibagi sama air, MR-nya 18, tinggal hitung sendiri ya. H2O. Terus kemudian dibagi dengan 180 dibagi 18 ditambah dengan 27 dibagi sama MR zat non-elektrolit yang mau dicari. Jadi kalau misalkan kita kali silang, di sini kita punya 30 dikali sama ini 10 ditambah sama 27 dibagi sama MR sama dengan 30,45 dikali sama 10. Dan kita bisa menghitung MR-nya. Pakai kalkulator ya. Jawabannya adalah 180. MR-nya sama dengan 180. Bagian contoh lagi, ini untuk yang elektrolit. Tahu dari mana elektrolit? Karena ini yang urea mengionisasi maksudnya. Na plus ditambah sama 1 Cl-. Di sini berarti nilai N-nya adalah 1 ditambah dengan 1 atau 2. Dalam 360 gram air dilarutkan sekian NaCl. Jika tekanan uap jenuh air pada suhu sekian, maka tekanan uap jenuh larutan. Jadi tujuannya mencari tahu P. P0 di bawah boleh, di atas boleh. Dikali sama mol pelarut dibagi sama mol pelarut ditambah dengan mol terlarut dikali sama I. P0 20,04, P-nya berarti 360 dibagi sama air 18 dibagi sama 360 per 18 ditambah masanya NaCl. Masanya NaCl, atau saya tulis ya, massa dibagi sama MR daripada NaCl dikali dengan I. I-nya hitung dulu. 1 tambah N min 1 kali alfa. 1 ditambah N-nya 2, alfanya 100%. 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 kali 1, berarti hasilnya adalah 2. MR daripada NaCl, lihat di sistem periodik unsur ya. MR itu adalah, Na itu adalah 23, Cl adalah 35,5, berarti hasilnya adalah 58,5. Jadi kalau misalkan kita isiin, 20,04 dikali sama 20 dibagi sama 20 ditambah masanya NaCl itu adalah 2,34 dibagi sama 58,5 dikali sama 2. Ya, tinggal hitung. 2,34 dikali sama 2 dibagi 58,5. Hasilnya itu ditambah sama 20. Itu untuk penyebutnya. Nah, sekarang untuk yang bagian atasnya 20,04 dikali sama 20 dibagi dengan jawaban yang tadi. Hasilnya adalah 19,96. Dengan satuan yang sama ya, milimeter Hg. 19,96 mm Hg. Terus untuk yang berikutnya adalah tentang kenaikan titik didih larutan. Jadi dalam hal ini pada suhu di mana zat cair mendidih, tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan udara sekitarnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan di seluruh bagian daripada zat cair. Dari hasil penelitian ternyata titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya disebabkan karena adanya partikel-partikel zat terlarut. Jadi ini adalah penyebabnya. Partikel-partikel daripada zat terlarut menghalangi peristiwa penguapan daripada partikel-partikel terlarut karena mereka ada ikatan. Oleh karena itu pada penguapan partikel membutuhkan energi yang lebih besar. Perbedaan antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni
disebut kenaikan titik didih yang dinyatakan dengan delta TB. Jadi kalau kita tulisin delta TB itu adalah TB, B itu singkatan dari bahasa Inggris ya, boiling. TB-nya daripada larutan dikurangi dengan TB-nya daripada pelarut, siapapun pelarutnya. Jadi kalau di dalam soal kita diminta untuk mencari TB daripada larutan, berarti sama dengan TB daripada pelarut harus ditambah dengan delta TB. Delta TB itu sendiri kalau misalkan kita mau nyari, yaitu adalah Kb dikali molal dikali EI. Kb itu adalah penurunan titik didih molal pelarut. Nilainya tertentu kalau pelarutnya sama. Oke, larutan yang dibuat dengan melarutkan 12 gram zat non-elektrolit, berarti itu terlarutnya ke dalam 200 ml air. Ingat, air itu rho-nya air yang terbesar pada saat 4 derajat Celcius, itu nilainya adalah 1 gram per mili. Jadi kalau misalkan kita punya 200 ml air, itu berarti setara dengan 200 gram. Memiliki titik didih 100,208, berarti kita bisa mencari delta TB-nya. Delta TB-nya berarti 100,208 dikurangi titik didih daripada air untuk tekanan 1 atmosfer, berarti 0,208 derajat Celcius. Bila Kb air adalah segitu, jadi nilainya selalu segitu untuk suhu tertentu. Jadi kita nggak belajar berapa nilai Kb pada saat suhu yang berbeda. Maka MR daripada zat non-elektrolit tersebut adalah, ya berarti kita tinggal substitusikan ya, delta TB sama dengan Kb dikali sama molal dikali sama I. Kalau mau tahu, rumus molal adalah mol daripada zat terlarut dibagi sama massa pelarut. Massa pelarutnya itu dalam satuan kilogram. Atau kalau kita mau tulisin dalam bentuk panjang, berarti dalam hal ini adalah massa zat terlarut dibagi sama MR daripada zat terlarut dikali sama 1000 dibagi sama massa pelarut, tapi massa pelarutnya dalam satuan gram. Jadi delta TB-nya disubstitusi 0,208, Kb-nya diketahui di soal 0,52, molalnya saya mau pakai rumus yang panjang. Massa dibagi sama MR daripada zat terlarut dikali sama 1000 dibagi sama massa pelarut dalam satuan gram dikali sama I. Dalam hal ini I-nya adalah 1. 0,52 dikali massa, massanya itu adalah 12, MR daripada zat terlarut itu yang ditanya, 1000 dibagi massa pelarutnya adalah 200. Jadi kalau misalkan kita coret ini dan ini, hasilnya adalah 5. Jadi kita bisa mencari MR-nya dengan cara 0,52 dikali 12 dikali sama 5. Berarti maksudnya 0,52 dikali sama 60 dibagi dengan 0,208. Hasilnya adalah 150. MR 150 atau mungkin kita mau kasih satuan juga nggak apa-apa. 150 gram dibagi mol. Itu MR-nya. Terus kemudian bagian berikutnya adalah penurunan. Kalau tadi titik didih pada larutan ada partikel-partikel daripada zat terlarut yang menghalangi terjadinya proses penguapan sehingga pelarutnya itu nggak semudah itu menguap sehingga dia menyebabkan kenaikan titik didih. Sementara yang ini itu akan pelarut partikel gaya tarik antara partikel pelarut dengan terlarut itu akan menyebabkan larutan itu akan menjadi susah untuk membeku. Jadi dalam hal ini titik bekunya lebih rendah daripada titik beku daripada pelarut. Perubahan titik beku ini terjadi karena penambahan zat terlarut sehingga menyebabkan molekul-molekul zat terlarut terikat dengan molekul zat pelarut. Ikatan ini akan membuat lebih sulit bagi molekul ini untuk melepaskan diri sehingga ketika dingin menjadi susah untuk menjadi padat. Perbedaannya dinyatakan dengan delta TF. Jadi dalam hal ini delta TF itu adalah TF daripada pelarut dikurangi dengan TF daripada larutan. Jadi kebalikan dengan yang titik didih tadi ya. Kalau titik didih tadi kan larutannya kan lebih tinggi. Kalau yang ini sekarang pelarutnya lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu TF daripada larutan, berarti sama dengan TF daripada pelarut dikurangi dengan delta TF. Delta TF itu sendiri gampang karena hampir sama dengan TB, delta TB, molal kali I. I-nya seperti yang tadi ya, pakai faktor Van Hoff.
Oke, sekarang kita coba. ZnNO3, jangan lupa ini adalah garam, jadi dia punya derajat ionisasi dan I. ZnNO3 dua kali, jadi kalau kita ionisasi, dia akan muncul 1 Zn2 plus ditambah sama 2 NO3 min. Jadi di sini nilai N-nya itu adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Tujuannya mau nyari tahu alfa, berarti kalau kita tuliskan I-nya itu adalah 1 ditambah N. N-1 kali alfa berarti adalah 1 ditambah sama 2 alfa. Jadi kita fokusnya mencari I dulu, setelah I ketemu baru kita cari alfanya. Titik bekunya tahu, minus 4,48. Berarti kita bisa tahu delta TF-nya itu adalah 4,48 karena dia dibandingkan terhadap air. Delta TF itu adalah KF dikali molal dikali sama I, kita cari tahu I-nya. 4,48 sama dengan KF. KF-nya, nggak bisa seperti ini. Karena dia ngomong, padahal titik bekunya jika dihitung dengan hukum Raoult, jadi dalam hal ini hukum Raoult itu dia masih belum memperhitungkan sifat elektrolit daripada suatu larutan. Jadi kita nggak bisa nuliskan seperti ini. Jadi untuk pada saat yang 4,48, delta TF-nya benar 4,48. Mana tadi saya tulis delta TF? Ya ini benar. Ini pada saat dia itu ada I-nya. Jadi delta TF itu delta TF yang, saya boleh tulis ini ya. Delta TF yang sama dengan 4,48 itu sama dengan KF dikali sama molal dikali sama I. Sementara pada saat pas dia itu dihukum Raoult yang 1,6, berarti delta TF yang dimaksud itu adalah 1,6, itu nilainya adalah KF dikali sama molal aja. Ini persamaan kedua. Jadi pada saat kita substitusi mereka berdua, kita akan bisa mendapatkan 4,48 kalau kita bandingin sama 1,6 berarti sama dengan KF dikali molal dikali I dibagi sama KF dikali molal. KF dikali molalnya bisa dicoret, berarti kita bisa mendapatkan I-nya. Berarti tinggal 4,48 dibagi sama 1,6. Hasilnya adalah 2,8. Nah, kemudian 2,8-nya ini kita substitusi ke atas agar supaya kita bisa mendapatkan alfa. Jadi 2,8 sama dengan 1 ditambah sama 2 kali alfa. 1,8 sama dengan 2 kali alfa, alfanya sama dengan 0,9, berarti maksudnya derajat ionisasinya itu adalah 90%. Untuk soal berikutnya, di sini ada benzena dilarutkan ke dalam benzena, berarti maksudnya benzenanya berfungsi sebagai pelarut. Dilarutkan 6,4 gram naftalen, berarti ini adalah terlarutnya. Bila titik beku benzena dan sekian itu adalah titik beku daripada pelarut, TF daripada pelarut dalam hal ini adalah benzena, nilainya adalah 5,46. Jadi kita nggak ada hubungannya sama 0 derajat Celcius ya. Dan KF benzena sekian, maka titik beku daripada larutan naftalen, jadi kita harus nyari tahu delta TF. Sama dengan KF dikali molal dikali I, karena dia itu adalah non-elektrolit, berarti I-nya kita nggak usah tulis, atau kita tulisin dia sama dengan 1, nanti KF-nya tahu, 5,1, molalnya saya jabarin, yaitu adalah massa daripada naftalen. Saya singkat ya, naftalen, terus kemudian di sini adalah MR daripada naftalen. Naftalen itu adalah C10H8, nanti kita harus ngitung dulu MR-nya. 1000 dibagi sama massa pelarut, dalam hal ini adalah satuannya gram, dikali sama I-nya 1. Jadi kita harus hitung dulu MR daripada C4H10. C10H8, sorry, C10H8, berarti C itu HR-nya 12 dikali sama 10 ditambah sama 8, berarti nilainya adalah 128. Berarti 5,1 dikali sama massa naftalen, nilainya adalah 6,4 dibagi sama 128 dikali 1000 dibagi sama pelarutnya 100 gram. Ini bisa dicoret sama ini, nilainya 10. Berarti kita bisa hitung 10-nya dikali sama 5,1 berarti 51 dikali sama 6,4 dibagi sama 128. Nilainya adalah 2,55. Itu adalah delta TF-nya, 2,55. Nah, sementara TF daripada larutannya itu akan selalu lebih rendah daripada pelarut. Jadi tinggal dikurangi. 5,46 dikurangi 2,55. Berarti hasilnya adalah ini 2,91 derajat Celcius.
Bagian yang keempat atau terakhir adalah tekanan osmotik daripada larutan. Jadi kalau untuk yang tadi tekanan uap daripada pelarut, tekanan uap jenuh daripada pelarut atau tekanan uap jenuh daripada larutan itu untuk cerita larutan dalam kondisi gas, karena kan kita ngitung tekanan gas tadi. Nah, sekarang di sini adalah tekanan dalam bentuk cair. Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan daripada zat pelarut yang melalui selaput semi-permeabel ke dalam larutan. Membran semi-permeabel adalah suatu selaput yang dapat dialiri oleh molekul-molekul pelarut, tapi tidak dapat dilalui oleh zat-zat terlarut. Jadi maksudnya gini, jadi di sini itu kayak semacam ada satu lapisan membran, dia bilangnya. Di sini itu ada campuran antara terlarut sama pelarut. Nah, sementara yang bisa lewat ke sono, lewat yang ke sana, itu adalah pelarut aja. Pelarutnya bisa lewat. Jadi kita mau tahu berapakah gaya yang diperlukan. Berarti di sini ini loh gayanya. Tekanan kan sama dengan gaya persatuan luas. Jadi dia gaya perluasan ini berapa? Nah, itu adalah tekanan osmotik sebenarnya. Ini sebenarnya adalah prinsip daripada orang yang melakukan cuci darah pada saat dia ada menderita penyakit ginjal. Jadi ginjalnya dia itu tidak bisa melakukan fungsinya. Ginjal kan salah satu fungsinya kan untuk menyaring darah agar supaya darah itu mempunyai manfaat yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kotoran-kotoran yang dia itu perlu disaring oleh ginjal, disaring dulu, nah nanti dikeluarin balik lagi ke tubuh manusia dalam kondisi yang dia itu sudah bersih. Nah, pada orang yang dia tuh menderita gagal ginjal, dia ginjalnya tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Jadi, setiap mungkin 1 minggu sekali atau mungkin beberapa hari sekali, dia harus pergi ke rumah sakit menggunakan alat tertentu untuk melakukan fungsi ginjalnya itu, tetapi itu dilakukan oleh alat. Nah, alatnya ini akan melakukan hal yang seperti ini. Kotoran-kotorannya itu, maksudnya partikel zat terlarutnya itu tertahan di luar membran, sementara yang di dalam membran itu disirkulasi balik lagi ke darahnya, terus kemudian dialirin lagi ke membrannya itu sampai pada satu tahapan tertentu di mana sudah dinyatakan bahwa darah yang keluar daripada selaput membran itu memang benar-benar sesuai dengan darah yang dikategorikan sudah bersih. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu tekanan osmotik itu simbolnya adalah P dan ini satuannya itu harus dalam atmosfer. Jadi kalau misalkan satuan-satuan yang bukan atmosfer itu harus diganti. Misalnya kayak seperti satuan cm Hg atau kayak seperti satuan milimeter Hg. Jadi kalau cm Hg dia harus dibagi dulu dengan 76 atau kalau dalam milimeter Hg dia harus dibagi dulu dengan 760 agar supaya dia bisa dimasukkan ke rumus ini. Ini sama dengan molaritas. Jadi kalau yang tadi delta TB dan delta TF dia pakai molalitas, pakai M kecil. Nah ini sekarang pakai M gede. M kali R kali T kali I. R ini adalah tetapan gas, nilainya adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Sementara ini adalah suhu mutlak. Dalam hal ini suhunya harus dinyatakan dalam Kelvin, di mana temperatur Kelvin itu adalah temperatur Celcius ditambah sama 273. Sekarang kita coba latihannya. Diketahui pada suhu T, massa sekian ini tujuannya buat mencari hubungan antara R sama T. Jadi kita bisa tulisin P kali V sama dengan N kali R kali T untuk gas NO. Berarti tekanannya adalah tekanan NO, dalam hal ini adalah 38 dibagi sama 76. Karena satuannya cm Hg, itu kan harus diubah ke dalam atmosfer. V-nya 2 liter, N-nya adalah 1,5 dibagi sama MR daripada NO. Dikali R kali T, nah di sini kita akan mendapatkan R kali T-nya berapa. NO kalau misalkan kita hitung, MR-nya daripada NO, N itu 14, O itu 16, jadi kalau misalkan kita hitung nilainya adalah 30, jadi kita bisa kali-kaliin dulu, kita sederhanain dulu. Ini sama ini kan setengah dibagi sama 2, dikali sama 2 kan habis. Berarti hasilnya adalah 30 dibagi sama 1,5. Nilainya adalah 20. Itu R kali T-nya. Nah, ini nanti kita mau substitusi. Dalam kondisi tersebut, banyaknya massa urea yang harus dilarutkan dalam air sampai volumenya sekian pada suhu sekian. Kalimatnya agak panjang ya, agar hipertonik. Hipertonik itu dia punya tekanan osmotik yang lebih
tinggi daripada yang satunya. Dalam hal ini adalah glukosa. Tapi kalau misalkan kita mau menghitung supaya dia itu hipertonik, kita harus menghitung dulu agar supaya dia itu isotonik. Jadi maksudnya tekanannya sama. Jadi kita bisa tulisin seperti ini. Pi-nya daripada urea itu sama dengan Pi-nya daripada glukosa. Ingat bahwa mereka berdua itu adalah zat yang non-elektrolit, berarti kita nggak usah masukin I-nya. Jadi kalau misalkan kita substitusi, ya ini sebenarnya R kali T-nya tadi nggak dipakai. Glukosa dikali sama R dikali sama T, oh kebalik ya. Yang di sebelah sini adalah urea, yang di sebelah sini adalah glukosa, dikali R kali T, nah ini kondisinya kan sama. Dia nggak ada ngomong apa-apa dalam kondisi tersebut. Dalam kondisi tersebut untuk mereka berdua, berarti L kali T-nya bisa dicoret. Jadi sebenarnya ini tuh nggak kepake. Yang ini itu tidak dipakai karena dia membandingkan antara dua larutan. Ini saya ganti, berarti di sini masanya urea, MR urea tahu ya, urea diketahui 60 dikali sama 1000 dibagi sama volume larutan. Dalam hal ini harus satuannya itu mililiter. Massa glukosa dibagi sama MR daripada glukosa dikali sama 1000 dibagi sama volume larutan. Dah tinggal substitusi. 1000-nya mungkin bisa dicoret aja, kan sama aja. Masanya urea yang ditanya, MR-nya urea tahu 60 dikali sama 1/4 volumenya 400. Ini nggak ada gunanya ya, karena di sini kasih tahu suhunya 27 ya. Massa glukosanya tahu 7,2, MR glukosanya tahu 180 dikali sama 1/600. Disederhanain aja, ini dibagi sama 200, dapatnya 3, ini dibagi 200, dapatnya 2. Nah, ini sama ini bisa disederhanain, berarti di sini 3. Ya udah, berarti massa ureanya ketemu. Berarti tinggal 7,2 dikali sama 2. 7,2 dikali sama 2 itu adalah 14,4 dibagi sama 9. Hasilnya adalah 1,6 gram. Itu massanya urea, agar supaya dia isotonik. Jadi kalau misalkan ini kan dia ngomong sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita mau hipertonik, berarti ureanya lebih dari 1,6 gram. Oke, terus kemudian kita berbicara tentang gambar. Jadi pada saat kita bicara tentang gambar, dia ada diagram P versus T untuk pelarut. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini T, suhu dalam satuan Celsius atau Kelvin. Di sini adalah tekanan, katakanlah dalam satuan atmosfer. Nah, diagram daripada gambar daripada tekanan itu tekanan versus suhu itu dia ada gambar yang kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan kita gambar, dia ada gambar yang bentuknya itu kayak huruf Y. Gini. Gini. Nah, ini adalah fase padat. Ini adalah fase cair. Ini adalah fase gas. Selama ini yang kita tahu adalah kalau misalnya kita dari bentuk es, air dalam bentuk es, maksudnya air dalam bentuk padat, kita mau ubah dia menjadi uap. Kita kan selalu melakukannya dengan cara apa? Panasin, maka esnya akan jadi air, meleleh kan, mencair maksudnya. Nah, setelah dia itu jadi air seluruhnya, kita kan taunya kan suhunya dinaikin sampai 100, terus kemudian dia kan dipanasin lagi, baru berubah menjadi uap kan. Jadi kan dia selalu ada rentetan peristiwa daripada berubah menjadi cair, cair berubah menjadi gas kan. Nah, selama itu, yang kita lakukan itu adalah di tekanan tertentu. Jadi kita melakukannya itu sebenarnya di tekanan ini. Di tekanan yang namanya itu 1 atmosfer. Jadi pada saat di tekanan 1 atmosfer, perubahannya itu terjadi dari padat berubah menjadi cair dulu, terus kemudian dari cair baru berubah menjadi gas. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini itu terjadi di suhu tertentu. Ini itu adalah suhunya itu 0 derajat Celcius. Sementara yang ini itu adalah 1 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Nah, ini itu dinamakan sebagai garis didih.
Karena terjadi perubahan untuk posisi ini terjadi perpindahan dari cair menjadi gas. Yang ini adalah garis beku. Yang ini itu adalah garis untuk perubahan dia dari padat menjadi langsung ke gas. Ada yang bilang garis sublim. Ada suatu suhu dan suatu tekanan tertentu di mana pada saat itu padat itu bisa berubah langsung menjadi gas. Maksudnya es dalam bentuk padat bisa langsung berubah menjadi gas. Jadi kalau misalkan dia itu tekanannya cukup rendah, di sini misalnya berapa atmosfer, maka es yang dalam bentuk padat itu akan langsung bisa berubah menjadi uap air. Tapi tekanannya harus cukup rendah dan suhunya tertentu. Nah, yang ini itu namanya adalah titik kritis. Ini akan belajarnya di kuliah ya. Titik kritis. Nah, di situ. Pada saat kita berbicara tentang larutan, apa yang terjadi pada larutan? Jadi, pada saat kita berbicara tentang larutan, dia akan menyebabkan titik didih itu lebih tinggi, titik didihnya itu naik, dan titik bekunya itu rendah, turun. Nah, naiknya seberapa ya berarti tergantung daripada massa daripada zat terlarutnya. Jadi dalam hal ini kita butuh tahu delta TB dan delta TF-nya berapa. Tapi pada prinsipnya adalah karena delta TB daripada larutan non-elektrolit lebih kecil daripada larutan elektrolit, berarti titik didih daripada larutan elektrolit itu pasti lebih tinggi daripada titik didih larutan non-elektrolit karena deltanya lebih kecil. Jadi kalau misalkan kita gambar untuk yang larutan yang non-elektrolit misalnya, katakanlah dia delta TB-nya dan delta TF-nya sudah tahu. Berarti kita bisa menggambar kayak gini. Saya gambar pakai titik-titik ya. Nah, gambarnya kayak gini. Delta TB-nya kan lebih besar. Kayak gini. Jadi, kalau kita lihat, ini adalah TB-nya yang baru. Nah, ini dari sini ke sini, itu adalah delta TB daripada non-elektrolit. Yang ini delta TF-nya dia. Delta TF. Nah, sekarang kalau kita berbicara untuk larutan yang elektrolit, berarti kan delta TB dan delta TF-nya lebih gede kan? Berarti lintasannya itu akan lebih di luar lagi. Jadi kalau misalkan kita gambarnya kira-kira kayak gini. Ini garisnya agak lebih panjang ya, garis titik, garis titik, garis titik, garis titik. Ini kayak gini, garis titik, garis titik, garis titik, garis titik, garis titik, garis. Segini. Nah, ini dari sini sampai ke sini itu adalah delta TB untuk elektrolit. Ini juga dari sini sampai ke sini itu adalah delta TF untuk elektrolit. Nah, kira-kira seperti itu. Akan dimanfaatkan untuk ngerjain yang berikutnya. Gambar di bawah ini adalah diagram PT untuk glukosa. Ini non-elektrolit. Larutan NaOH. Ini berarti adalah elektrolit. Jadi seperti yang saya sudah bilang, bagian yang paling dalam itu adalah untuk pelarut. Jadi ini itu untuk air. Yang garis yang kedua ini untuk glukosa. Yang berikutnya ini adalah untuk NaOH. Jadi NaOH itu yang luar ya. Jadi di sini ini adalah punya NaOH. Yang di sini itu adalah punya glukosa. Tujuan soalnya adalah kesetimbangan fase padat dan fase cair. Untuk larutan glukosa adalah kesetimbangan fase padat dan fase cair. Berarti kita mau nyari tahu garis beku daripada glukosa. Berarti jawabannya adalah yang itu, B ke T aksen. Yang ini. Karena dia ngomong dari padat mau ke cair. Padatnya kan di sini, ini padat. Ini cair, ini gas. Gitu caranya.
Oke, contoh soal yang terakhir, di sini ada campuran. Ke dalam sekian larutan glukosa, berarti maksudnya 259 ini ada glukosa ditambah dengan air. Dalam larutan mendidih pada suhu sekian, dilarutkan lagi garam dapur. Berarti dalam hal ini cuma ada terlarutnya aja. Cuma garam dapur aja. Tentukan titik didih larutan sekarang. Berarti dari kondisi yang pertama, kita harus tahu massa daripada glukosa itu berapa. Karena kan 259 itu glukosa sama air kan. Kb-nya dia kasih tahu 0,52, jadi kita masukin. Dari sini kita bisa tahu delta TB nilainya adalah 0,104. Delta TB itu kalau kita tulisin adalah Kb, Kb-nya dalam hal ini adalah air, karena dia pelarutnya adalah air, I-nya nilainya adalah 1. Kb-nya tahu 0,52, masanya saya tulis massa glukosa ya, massa glukosa itu dalam hal ini massa terlarut dibagi MR daripada glukosa, tadi 180, 1000 dibagi sama massa pelarut. Massa pelarutnya dalam hal ini adalah 259 dikurangi massa terlarut, massa glukosa. Massa pelarutnya kan air. Berarti kita bisa bikin persamaan di sini, ada beberapa yang bisa dicoret nggak? Mungkin nolnya ini bisa dicoret, terus kemudian kita kali silang. Berarti kita punya 0,104 dikali sama 18. Ini 259 dikurangi sama massa glukosa, dalam hal ini massa terlarut, sama dengan 0,52-nya dikali sama 100, berarti kita dapat 52 massa terlarut. Ngitungnya agak susah sedikit ya, karena angkanya jelek. 0,104 dikali 18 dikali sama 259, sama dengan yang dikaliin dengan MT-nya saya pindahkan ke kanan, 52 dikali MT dikurangi sama 0,104 dikali sama 18 dikali sama MT. Berarti kita bisa mencari MT-nya, nggak tahu angkanya jelek atau bagus. Caranya adalah dikali dulu. 0,104 kita kali dengan 18 dikali dengan 259 dibagi dengan 52 dikurangi dengan 0,104 dikali sama 18. Maka kita akan bisa mendapatkan massa terlarutnya adalah 9,67. Panjang sebenarnya 9,672 dan seterusnya, tapi saya bulatkan dua angka di belakang koma, 9,67 gram, berarti massanya air itu adalah selisihnya. 259 dikurangi 9,67. Coba dihitung. 259 dikurangi sama 9,67. Hasilnya adalah 249,33. 249,33 gram. Jadi baru kita ngitung yang titik didih sekarang. Jadi kalau kita menghitung delta TB yang baru, itu kan berarti kan adalah Kb dikali sama molal dikali sama I. Dalam hal ini kalau kita jabarkan Kb dikali molal, molalnya itu adalah mol daripada zat terlarut dikali sama 1000 dibagi sama volume, dibagi 1000 dikali massa pelarut dalam satuan gram dikali sama I. Nah, karena dia itu ada dua zat, berarti di sini molnya harus dipisah. Mol daripada zat terlarut pertama dikali sama I ditambah mol daripada zat terlarut yang kedua dikali sama I dikali sama Kb dikali sama pelarutnya itu digabung jadi satu jika dia ada. Mol daripada zat terlarut yang pertama itu adalah glukosa. Glukosanya itu tadi massa glukosanya tahu 9,67 dibagi MR 180, I-nya 1. Mol daripada zat terlarut yang kedua itu adalah garam dapur. Garam dapur itu adalah NaCl. Jadi kita bisa tahu bahwa nilai I-nya itu sama dengan 2. Alfanya sama dengan 100% kan, N-nya sama dengan 2, jadi kita bisa dapat I sama dengan 2. Mol daripada zat terlarut itu berarti adalah 2,34 dibagi sama MR daripada NaCl. Dikali sama I-nya 2, Kb-nya kita tahu 0,52, dikali sama 1000 dibagi sama pelarut. Pelarutnya adalah 249,33. Nah, kita tinggal ngitung. NaCl tadi 23 ditambah sama 35,5 dan kita bisa mendapatkan nilainya adalah 58,5. Nah, sekarang kita hitung. 9,67 kita bagi dengan 180, MR-nya glukosa, ditambah dengan 2,34. 2,34 kita kaliin dengan 2. Dibagi sama MR 58,5 langsung dikali aja dengan 0,52 Kb-nya dikali sama 1000 dibagi sama 249,33.
Hasilnya adalah 0,2788 dan seterusnya. Berarti saya bulatkan ke 0,28. 0,28 derajat Celcius, berarti kita bisa mencari titik didihnya sekarang. TB daripada campuran, TB dalam hari ini adalah glukosa dan urea, nilainya adalah 100 derajat karena pelarutnya air ditambah sama 0,28, hasilnya adalah 100,28 derajat Celcius. Berarti lebih tinggi ya daripada kalau glukosa doang. Itu adalah penjelasan untuk sifat koligatif. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di